Terima kasih teman-teman Anda masih tetap setia di channel ini. Terima kasih atas dukungan Anda. Terima kasih atas doa-doa Anda. Mudah-mudahan semua sesuai dengan harapan Anda. Harapan kita semua bahwa kita bisa saling memberikan inspirasi, bisa mendapatkan manfaat baik dari setiap hal yang kita bagikan, sehingga bisa semakin menambah kemajuan-kemajuan dalam kehidupan kita. Baik, teman-teman, dalam video kali ini saya ingin menyambung video saya sebelumnya. Kali ini masih seputar hukum tarik-menarik, tepatnya masih seputar keinginan. Bagaimana kita bersikap seolah-olah kita sudah memiliki atau kita sudah menerima. Nah, kali ini saya ingin menyambung video tersebut. Video ini saya buat sekaligus untuk menjawab pertanyaan Anda yang nampaknya belum mampu menangkap atau belum mampu menerjemahkan isi dari video tentang seolah-olah memiliki. Ya, mudah-mudahan video ini bisa lebih mudah untuk Anda pahami. Ya, baik teman-teman, bahwa seolah-olah sudah memiliki ini tidak jauh beda dengan hukum asumsi, tidak jauh beda juga dengan visualisasi. Ya, tidak jauh juga dengan yang namanya berimajinasi. Ya, ini masih satu rumpun. Artinya kegiatan membayangkan atau bersikap seolah-olah sudah memiliki, kemudian bervisualisasi, berasumsi, atau bahkan mungkin berimajinasi, berandai-andai, kurang lebihnya sama, di mana kita membayangkan sesuatu ke dalam pikiran kita. Kita menggambarkan sesuatu ke dalam pikiran kita, khususnya ke dalam pikiran bawah sadar kita. Nah, singkat saja teman-teman, saya ingin berbagi tips kepada Anda agar Anda juga bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan dengan lebih cepat. Ya, impian-impian Anda, keinginan-keinginan Anda itu bisa Anda peroleh dengan lebih cepat. Meskipun sampai saat ini Anda sulit untuk melakukan visualisasi, Anda sulit untuk bermeditasi, bahkan untuk membayangkan seolah-olah sudah memiliki, itu juga sulit. Menanamkan hukum asumsi itu juga sulit. Saya akan bagikan kepada Anda satu tips sederhana, yang mana tips ini sering sekali saya lakukan. Bahkan jauh sebelum saya memahami akan apa itu hukum asumsi, akan apa itu hukum tarik-menarik, akan bagaimana kita bervisualisasi, bagaimana kita bermeditasi. Itu saya dapatkan justru pada saat diri saya benar-benar belum paham akan hal-hal tersebut, yaitu dengan berandai-andai. Ya, jadi jangan khawatir teman-teman, Anda yang hanya mampu sebatas berangan-angan atau berandai-andai, ini justru menjadi satu harapan baru bagi Anda. Ini menjadi satu kabar gembira. Ya, meskipun sebagian orang meremehkan akan berandai-andai atau berangan-angan, ya, atau mungkin bahkan berhayal, ini masih diremehkan sebagian orang. Nah, bagaimana agar khayalan kita atau angan-angan kita atau kegiatan berandai-andai kita itu bisa maksimal dan pada akhirnya bisa terwujud? Anda cukup memancingnya dengan satu pertanyaan untuk satu keinginan Anda. Ya, saya ulang teman-teman, Anda cukup memancing dengan satu pertanyaan untuk satu keinginan Anda. Kemudian terapkan itu dalam kehidupan Anda. Nah, konsep ini teman-teman tidak harus Anda lakukan di malam hari, yang biasanya memang kebanyakan kita lakukan untuk kegiatan semacam ini, kegiatan afirmasi, visualisasi, itu biasanya kita lakukan di malam hari, dimana pada saat itu kondisi pikiran bawah sadar kita sedang terbuka, ya, sehingga kita lebih mudah memasukkan sesuatu ke dalam pikiran bawah sadar kita. Ya, namun jika tidak di malam hari pun, saya pikir sesuai pengalaman saya, itu ternyata juga masih sangat efektif dan bisa terwujud dalam kehidupan kita. Ya, bahkan saya melakukannya kadang-kadang sembari saya menjalankan aktivitas teman-teman. Ya, oke, kembali lagi kepada topik video ini. Tentukan satu keinginan Anda, kemudian pancing dengan satu pertanyaan untuk keinginan tersebut. Saya akan berikan beberapa contoh, ya. Contoh pertama, untuk keinginan Anda seputar uang misalnya. Tentukan keinginan Anda. Anda ingin memiliki uang 100 juta. Ya, itu keinginan Anda. Anda sudah menentukan itu. Kemudian pancing dengan satu pertanyaan. Pertanyaannya kurang lebih seperti ini.
bagaimana ya rasanya punya uang 100 juta, ya. Bagaimana ya rasanya punya uang 100 juta, ya. Ajukan pertanyaan tadi ke dalam diri Anda. Kemudian jawab pertanyaan tersebut. Jawab dalam pikiran Anda, teman-teman. Bagaimana ya rasanya punya uang 100 juta? Ya, Anda harus menjawabnya melalui pikiran Anda, terutama melalui pikiran bawah sadar Anda. Ya, buat sebuah kerjasama yang baik antara pikiran sadar dengan pikiran bawah sadar Anda untuk bisa menjawab tadi satu pertanyaan tadi. Bagaimana ya rasanya memiliki uang 100 juta? Yang akan terjadi dalam diri Anda ketika Anda mencoba untuk menjawab pertanyaan tadi adalah akan muncul banyak gambar-gambar dalam pikiran bawah sadar Anda. Gambar-gambar tentang uang 100 juta. Mungkin Anda menggambarkan tumpukan uang yang banyak. Ya. Mungkin Anda menggambarkan diri Anda tengah menghitung uang. Mungkin Anda merasakan diri Anda begitu bahagia. Mungkin Anda melihat gambar dalam pikiran Anda sedang berbelanja. Nah, gambar-gambar tadi, teman-teman, yang tercipta dalam pikiran Anda untuk menjawab pertanyaan bagaimana ya rasanya mempunyai uang 100 juta, itulah teman-teman yang nanti akan ditangkap oleh pikiran bawah sadar Anda sebagai sebuah pesan atau perintah. Ya, artinya gambar-gambar yang Anda ciptakan tadi, ya, jika itu bisa Anda tanamkan, alias tidak Anda batalkan, tetapi bisa Anda amini, bisa Anda tanamkan dalam pikiran bawah sadar Anda, maka gambar-gambar itulah yang nantinya akan diwujudkan nyata dalam kehidupan Anda. Ya, jadi untuk memancing munculnya gambar-gambar dalam pikiran Anda sebagai pesanan untuk semesta, Anda bisa pancing keinginan Anda dengan satu pertanyaan. Ya, mudah-mudahan sudah memahami contoh yang pertama. Baik, saya beri lagi contoh yang berikutnya. Taruh kata Anda ingin mobil. Ya, tentukan Anda ingin mobil. Anda ingin kendaraan roda 4, ya, mobil. Mereknya boleh terserah apa, ya, Anda tentukan sendiri. Pancing dengan satu pertanyaan. Bagaimana ya rasanya seandainya saya punya mobil? Ajukan pertanyaan itu ke dalam diri Anda. Kemudian jawab, ya, jawab teman-teman dengan sepenuh hati Anda. Ya, gunakan kemampuan pikiran sadar Anda, ya, pikiran bawah sadar Anda, buat sebuah kerjasama yang baik untuk bisa menjawab pertanyaan tadi. Bagaimana ya rasanya seandainya saya punya mobil? Di sini saya yakin Anda sudah mulai menemukan gambaran, teman-teman. Apa yang Anda gambarkan dalam pikiran Anda? Pasti Anda akan menggambarkan diri Anda bersama mobil. Mungkin Anda membayangkan Anda sedang berkendara, ya, di tengah kota. Mungkin Anda membayangkan di samping Anda duduk mungkin kekasih Anda. Atau mungkin Anda sedang berada di dalam mobil bersama keluarga Anda. Atau mungkin Anda menggambarkan diri Anda sedang berada pada sebuah rumah, kemudian di halaman itu ada mobil Anda tengah mungkin mencuci mobil tersebut. Atau mungkin Anda sedang berkumpul bersama teman-teman Anda, ya, Anda turun dari mobil, kemudian teman-teman Anda mengomentari mobil Anda. Mungkin itulah yang akan ada dalam pikiran Anda. Masing-masing orang nantinya akan menciptakan sebuah gambar yang berbeda-beda. Ya, tetapi saya yakin teman-teman bahwa untuk menjawab pertanyaan Anda tadi, mau tidak mau, ya, dalam pikiran Anda itu akan tercipta gambar-gambar, dan gambar-gambar itu saya yakin sesuai dengan pertanyaan Anda. Ya. Nah, jika pertanyaan ini sering Anda lakukan ke dalam diri Anda, maka semakin sering juga Anda menggambarkan kondisi Anda memiliki apa yang Anda inginkan tadi. Nah, ketika itu kemudian sudah mampu tertanam dalam pikiran bawah sadar Anda, gambar-gambar itu semakin jelas, maka keinginan itu semakin cepat terwujud. Ya, itu contoh kedua. Mari kita bermain contoh lagi. Contoh ketiga, misalnya Anda menginginkan sebuah posisi jabatan misalnya. Anda ingin menjadi pemimpin perusahaan misalnya.
Ya, tentukan bahwa Anda ingin menjadi pemimpin perusahaan. Kemudian pancing dengan satu pertanyaan. Bagaimana ya rasanya jika saya menjadi seorang pemimpin perusahaan? Ajukan pertanyaan itu kepada diri Anda. Ya, setelah Anda ajukan pertanyaan itu, kemudian jawab pertanyaan itu melalui pikiran Anda. Ya, buat kerjasama yang baik antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar Anda. Bagaimana membuat kerjasama yang baik antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar? Jalankan kedua pikiran Anda. Ya, ciptakan gambar-gambar untuk bisa menjawab pertanyaan Anda tadi. Bagaimana ya rasanya jika saya menjadi pemimpin perusahaan? Pasti dalam pikiran Anda akan membayangkan seorang pemimpin dan perusahaan. Kemudian bayangan Anda mungkin akan menciptakan gambar Anda berpakaian rapi, Anda mungkin duduk di kantor, ya, mempunyai ruangan tersendiri. Nah, kerjasama yang baik antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar adalah rasakan, teman-teman, rasakan bagaimana perasaan Anda dalam gambar tersebut. Ya, rasakan bagaimana bahagianya Anda menjadi pemimpin perusahaan. Enak. Ya, ada sebuah kepuasan, ada sebuah kebanggaan. Mungkin Anda merasa Anda memiliki kewibawaan yang luar biasa. Ya, biarkan gambar-gambar itu bermain di pikiran Anda untuk menjawab pertanyaan Anda. Bagaimana ya rasanya kalau saya menjadi pemimpin perusahaan? Mungkin muncul dalam pikiran Anda masuk mobil, pintunya dibukain oleh karyawan Anda duduk di dalam mobil, ya, bersama sopir Anda. Kemudian Anda menerima telepon dari mungkin kolega Anda, mungkin dari teman bisnis Anda, ya. Nah, pertanyaan yang diajukan atas sebuah keinginan teman-teman, ternyata itu bisa memancing munculnya gambar-gambar visual dalam pikiran bawah sadar kita. Dimana ketika gambar-gambar tadi semakin jelas dalam pikiran bawah sadar kita, maka semesta itu akan lebih mudah menangkap apa sebenarnya yang Anda inginkan. Nah, yang Anda inginkan itu adalah gambar-gambar yang Anda ciptakan tadi. Berikut dengan perasaan-perasaan Anda. Perasaan yang semakin kuat akan gambar yang Anda ciptakan, akan jawaban dari pertanyaan Anda tadi, itulah yang akan ditangkap semesta, teman-teman. Ya. Contoh lagi, Anda mungkin ingin mempunyai perkebunan kelapa sawit misalnya, atau perkebunan kopi misalnya. Ya. Ajukan satu pertanyaan untuk memancing keinginan Anda. Wah, gimana ya rasanya kalau aku punya kebun kelapa sawit sebesar 4 hektar? Itu pertanyaan Anda akan keinginan Anda. Lalu jawab, teman-teman, pertanyaan itu dalam hati Anda, ya, dalam pikiran Anda, ya. Jawab dengan begitu cermat. Bagaimana rasanya kalau Anda punya kebun kelapa sawit atau kebun kopi seluas 4 hektar misalnya? Pasti Anda akan membayangkan kondisi Anda beserta perkebunan Anda, ya. Jadi jawaban ini bukan seperti kita menjawab sebuah wawancara. Bukan, teman-teman. Kalau wawancara, ketika ditanya bagaimana perasaan Anda ketika jika Anda mempunyai kebun kelapa sawit 4 hektar. Jika wawancara, mungkin jawaban kita akan pasti saya senang, pasti saya bangga. Bukan seperti itu. Jawaban itu tidak salah, tetapi jawaban itu belum akan mampu menciptakan gambar ke dalam pikiran bawah sadar Anda. Maka Anda harus menjawabnya dengan pikiran Anda, dengan hati Anda, agar tercipta sebuah gambar, ya. Tercipta sebuah gambar dalam pikiran Anda, gambar seolah-olah Anda sedang melihat kebun kelapa sawit Anda. Pasti Anda membayangkan di situ, luas sekali. Mungkin Anda membayangkan pekerja-pekerja sedang membersihkan kebun Anda. Mungkin Anda melihat mobil-mobil truk sedang mengangkut hasil panen Anda, ya. Dan mungkin Anda sudah membayangkan berapa nanti hasilnya ya kalau ini ditimbang semua, uangnya berapa. Saya yakin akan muncul gambar-gambar seperti itu, teman-teman. Nah, gambar-gambar itulah sebenarnya yang mewakili perasaan Anda. Gambar-gambar itulah sebenarnya
yang benar-benar menjadi keinginan Anda. Ya. Nah, gambar-gambar tadi teman-teman itu adalah sebagai satu pesanan yang akan diterima oleh semesta. Ya. Jadi rahasianya semesta dalam menangkap keinginan kita adalah melalui gambar-gambar teman-teman dalam pikiran kita. Di mana gambar-gambar tadi itu akan mampu berubah menjadi rasa. Ketika Anda membayangkan Anda memiliki kebun kopi seluas 4 hektar, pasti Anda akan merasakan di situ sebuah perasaan. Perasaan apa? Oh, bahagia. Apa yang membuat bahagia? Oh, kebun kopi. Sehingga semesta akan mewujudkan kebun kopi Anda dalam kehidupan nyata Anda. Ya. Sebab kebun kopi tadi mampu ditangkap oleh semesta. Ya, kita main contoh lagi. Misalnya Anda ingin menjadi seorang pemain sepak bola, ya, masuk timnas misalnya. Ajukan pertanyaan ke dalam diri Anda. Bagaimana ya rasanya kalau saya jadi pemain sepak bola timnas terbaik misalnya? Yang Anda bayangkan apa ketika Anda diberi pertanyaan seperti itu? Jelas pasti Anda akan membayangkan diri Anda adalah seorang pemain bola, dan mungkin di situ Anda akan membayangkan Anda sedang bermain bola mencetak banyak gol. Ya, Anda mungkin akan membayangkan bahwa diri Anda menerima trofi penghargaan. Mungkin Anda akan dipinang beberapa klub ternama. Nah, bayangan-bayangan tadi teman-teman, itulah sebenarnya yang menjadi pesanan Anda kepada semesta. Sehingga penting adalah berikan jawaban yang paling terbaik. Berikan jawaban sedetail mungkin dengan penuh perasaan Anda, dengan sepenuh hati Anda. Jangan ragu teman-teman, jangan ragu. Keluarkan bayangan-bayangan dalam pikiran Anda. Seandainya aku jadi pemain sepak bola terkenal, pasti ya kan aku akan ini. Itulah bayangan-bayangan atau gambar-gambar teman-teman yang nantinya akan tercipta dalam pikiran bawah sadar Anda, yang kemudian akan ditangkap menjadi sebuah pesanan oleh semesta, dan pesanan itu pasti diwujudkan dalam kehidupan Anda. Ya, sehingga kuncinya adalah untuk bisa mewujudkan keinginan kita harus mampu menciptakan dalam pikiran kita, terutama dalam hati kita, agar menjadi sebuah perasaan, yaitu gambar-gambar atau bayangan-bayangan akan keinginan kita tadi. Ya, satu contoh lagi, ini simpel sekali. Anda ingin menjamu keluarga besar Anda. Misalnya, Anda akan kedatangan keluarga besar dari Jakarta, ya, datang ke kampung. Kemudian Anda berpikir, nanti akan saya beri hidangan apa ya? Nah, pasti pikiran Anda kemudian mencari-cari hidangannya apa ya? Oh, nanti saya buatin ini, sayur ini, saya masakin ayam, potong kambing, kemudian sop buntut, ya. Kemudian nanti dibuatin sambal terasi andalan dari desa ini misalnya. Gambar-gambar yang Anda ciptakan tadi itu sebenarnya mewakili keinginan Anda, teman-teman. Sop buntut, daging ayam, sayur, itu mewakili keinginan Anda, ya. Nah, oleh karena itu kita juga harus mampu menciptakan tadi gambar-gambar untuk mewakili keinginan kita, ya. Mudah-mudahan sampai di sini Anda bisa menangkap intisarinya, ya. Nah, sebagai kesimpulan dari video ini teman-teman, kita akan rangkum menjadi satu, ya. Untuk bisa memudahkan Anda mengajukan keinginan Anda melalui semesta, maka Anda harus menentukan terlebih dahulu keinginan itu. Tentukan satu keinginan Anda, ya. Kemudian Anda bisa memancingnya dengan satu pertanyaan akan keinginan Anda tadi, yaitu dengan membuat satu pertanyaan, seandainya Anda memiliki apa yang Anda inginkan, atau menjadi seperti apa yang Anda inginkan. Jawab pertanyaan itu teman-teman melalui pikiran Anda, melalui hati Anda, ya. Jawab seakurat mungkin, jawab sedetail mungkin, ya. Ciptakan gambar-gambar yang bisa menjawab pertanyaan atas keinginan Anda tadi, ya. Silahkan nanti Anda bisa ulang lagi nonton video ini, ya, dari awal biar Anda bisa menangkap maksudnya, ya.
Jadi jawab pertanyaan tadi teman-teman melalui pikiran Anda. Saat Anda menjawab teman-teman, Anda akan menciptakan gambar-gambar dalam pikiran Anda. Nah, gambar-gambar yang tercipta itulah nantinya yang akan ditangkap oleh semesta dan kemudian diwujudkan dalam kehidupan Anda. Jadi ini seperti kita berandai-andai, ya, persis seperti kita berandai-andai atau kita membayangkan, ya, membayangkan seandainya aku jadi pembalap misalnya, membayangkan seandainya aku punya mobil. Nah, jawaban-jawaban Anda dari seandainya tadi itulah sekali lagi yang nantinya akan menciptakan gambar-gambar dan perasaan. Dan itulah nanti yang akan ditangkap oleh semesta untuk diwujudkan nyata dalam kehidupan Anda. Ya. Yang menjadi catatan pentingnya teman-teman adalah yakini keinginan Anda dan yakini jawaban Anda. Jangan dibatalkan. Ya. Anda harus yakin dan percaya bahwa keinginan Anda tadi pasti akan terwujud. Kenapa akan terwujud? Sebab Anda mampu menjawab. Jadi jika Anda tidak mampu menjawab pertanyaan Anda, maka keinginan itu tidak akan terwujud. Tetapi jika Anda mampu menjawab, mampu menciptakan gambar-gambar, maka keinginan itu akan cepat terwujud. Jika dalam tahap pertama Anda melakukan, ya, pertanyaan ke dalam diri Anda, kemudian Anda mencoba menjawab, tetapi Anda belum mampu menemukan jawaban, maka ulang lagi teman-teman, ulang lagi. Hingga Anda benar-benar mampu memahami apa yang Anda inginkan, Anda mampu menciptakan gambar-gambar dalam pikiran Anda, ya. Maka semesta akan cepat merespon dan cepat mewujudkan. Ya. Ini menjadi catatan penting. Anda perlu perhatikan bahwa apa yang Anda lakukan tadi itu ibarat Anda seperti masuk ke sebuah gedung pertunjukan. Ya, tetapi pertunjukan itu belum dimulai. Maka Anda jangan keluar sebelum pertunjukan dimulai. Artinya, Anda jangan pernah menganggap keinginan Anda ini tidak terwujud atau keinginan Anda ini gagal. Tidak. Bukan gagal, bukan tidak terwujud. Keinginan Anda sedang berproses, ya, menunggu pada saatnya terwujud. Sama seperti Anda masuk ke gedung pertunjukan, ya. Anda sudah berhasil masuk, Anda sudah melihat panggungnya, Anda sudah melihat wah lampu-lampunya, panggungnya begitu megah, tetapi pertunjukan belum dimulai. Sehingga Anda harus sedikit bersabar menunggu hingga pertunjukan itu dimulai. Ketika Anda tidak bersabar menunggu pertunjukan itu dimulai, Anda keluar dari gedung pertunjukan, maka Anda tidak akan melihat hasil dari pertunjukan tadi. Begitu juga ketika kita sudah mengajukan pertanyaan, itu artinya kita sudah masuk ke gedung pertunjukan, ya. Kemudian ketika kita sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, itu artinya kita sudah melihat kemegahan dari gedung pertunjukan. Nah, jawab pertanyaan tadi teman-teman, jawab pertanyaan tadi. Pertanyaan yang Anda ajukan ke dalam diri Anda atas keinginan Anda. Bagaimana ya rasanya seandainya saya mempunyai mobil? Bagaimana ya rasanya kalau saya mempunyai rumah yang megah lantai 2? Ya, nah jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut teman-teman dengan detail sebanyak-banyaknya, sejelas-jelasnya, ya. Dan tetap pertahankan itu teman-teman. Tetap pertahankan jawaban-jawaban Anda. Maka semesta akan cepat mewujudkan keinginan Anda. Persis seperti tadi, pertunjukan yang segera dimulai sehingga Anda bisa melihat pertunjukannya. Sama ketika Anda mampu mempertahankan jawaban-jawaban Anda, maka Anda pun juga akan bisa melihat hasil nyatanya dalam kehidupan nyata Anda. Ini saya rangkum berdasarkan dari pengalaman kehidupan saya teman-teman, dan ini real terjadi. Hampir semua yang saya alami dalam kehidupan saya itu pernah terlintas dalam pikiran Anda, dalam sebuah andai-andai, dalam sebuah bayangan. Bagaimana dulu saya, gimana ya rasanya ketemu artis? Betul, kemudian saya bisa ketemu dengan artis. Wah, gimana ya rasanya kalau bisa ngobrol dengan penyanyi? Dan betul teman-teman, banyak penyanyi dari ibu kota yang sudah bertemu dengan saya, kita sudah ngobrol. Wah, gimana ya rasanya bisa acting di depan kamera seperti orang bermain film. Dan betul, akhirnya saya pernah mengalami itu. Wah, gimana ya rasanya, maaf kata, bisa ketemu
bisa kenalan dengan gadis dari Kota Kembang, dan betul akhirnya saya bisa kenal dengan seseorang dari Kota Kembang, dan banyak lagi teman-teman. Dan itu terjadi hanya dari berandai-andai atau berhayal. Kenapa itu bisa terjadi? Padahal saya tidak melakukan visualisasi di malam hari. Bahkan ada yang keinginan-keinginan itu saya dapatkan saat saya sambil cuci piring, teman-teman. Sambil nyapu, sambil cuci piring. Nah, rahasianya adalah tadi yang saya katakan. Bagaimana kita mampu menciptakan gambar-gambar, ya, menciptakan visual dalam pikiran kita. Dan kemudian kita merasakan bagaimana perasaan kita saat itu. Perasaan-perasaan kita tadi, teman-teman, dari gambar-gambar yang kita ciptakan, dari gambar-gambar yang kita ciptakan, itulah rahasianya, teman-teman. Itulah rahasianya. Ya. Ini aneh bin ajaib, teman-teman, aneh tapi nyata. Tapi pada kenyataannya memang begitu. Itu bisa terwujud. Saya pernah membayangkan, wah, kerja enak ya rasanya kerja kalau bisa melayani orang banyak. Pakai baju rapi, pakai dasi, kemudian bisa menjelaskan banyak produk kepada pengunjung. Dan itu terwujud, teman-teman. Saya mengalami. Dan ada fotonya. Jadi ketika saya melihat foto itu, oh, ini yang dulu. Dan ini yang terbaru lagi. Pada saat saya melihat YouTube, saya melihat ada orang-orang bisa meliput makanan, orang-orang bisa bikin vlog. Itu akhirnya saya berpikir, wih, gimana ya rasanya kalau kita bisa membuat channel YouTube. Sempat saya keluar pikiran seperti itu, ya. Dan itu spontan saja saya bayangkan. Pikiran saya terus mencari-cari, teman-teman, mencari-cari untuk menjawab tadi, gimana ya rasanya. Pikiran saya terus mencari-cari jawaban. Dan sekarang saat ini, ya alhamdulillah, teman-teman, alhamdulillah, saya bisa mengenal Anda meskipun tidak bertatap muka. Ini yang semakin membuat saya yakin dan percaya bahwa ada sebuah rahasia di semesta ini, ya, rahasia dari kehidupan kita, ya. Balik lagi kepada video ini sebagai penutup, tentukan keinginan Anda, kemudian berikan pertanyaan kepada diri Anda. Seandainya Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan, atau seandainya Anda memiliki apa yang Anda inginkan, bagaimana perasaan Anda? Nah, jawab itu, teman-teman. Jawab sedetail mungkin, ya, jawab sespesifik mungkin. Ciptakan gambar-gambar dalam pikiran Anda, ya. Yakini gambar itu dengan penuh perasaan Anda. Maka lihat keajaiban yang terjadi. Apa yang Anda bayangkan tadi, itu akan terwujud, ya. Terima kasih, teman-teman, Anda sudah menyimak video ini. Jika mungkin agak kurang jelas Anda pahami, silahkan Anda bisa ulang lagi nonton dari awal, mungkin 2 atau 3 kali. Namun jika Anda belum bisa menangkap, tetapi Anda tertarik untuk lebih mempelajarinya, tulis di kolom komentar. Tetapi ketika ini berseberangan dengan prinsip Anda, maka tidak apa-apa, di skip saja atau diabaikan saja, ya. Terima kasih, teman-teman, sudah menyimak video ini. Jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman yang lain. Dan jika Anda tidak berkeberatan, Anda bisa mendukung channel ini dengan menekan tanda subscribe dan juga like, ya. Terima kasih sekali lagi atas dukungan Anda. Saya berdoa dan berharap video ini bermanfaat untuk Anda. Demikian, teman-teman, dan akhir kata, salam sukses dan salam sehat selalu untuk Anda dan keluarga Anda.